Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi Ramadan akan menyapa kita. Membawa kesempatan besar untuk memperbaiki diri, mendekatkan hati. Izinkan menyampaikan apresiasi yang mendalam atas terselenggaranya kelas spesial Ramadan yang diselenggarakan oleh Takmir Masjid Al-Irsyad Surabaya. Insyaallah program yang berlangsung 28 Februari sampai 30 Maret ini akan bisa memberikan manfaat yang besar bagi keluarga dari mulai pukul 9 sampai 11 setiap harinya. Bersama-sama semua akan belajar menggali ilmu yang relevan untuk membangun keluarga yang kokoh sebagai pondasi masyarakat, umat, dan bangsa. Mari kita sama-sama manfaatkan momen Ramadan ini untuk memperbaiki diri, untuk memperkuat keluarga. Semoga setiap ilmu yang kita dapatkan akan menjadi bekal yang bermanfaat di dunia akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulahu biya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Terus menerus kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup kembali setelah kematian kita tadi malam. Allah masih berkehendak kita untuk hadir di majelis ini, di tempat ini, di ruangan ini, dimanapun Bapak Ibu berada. Allah masih menghendaki jantung kita masih berdetak, paru-paru kita masih mengembang, mengempis, aliran darah kita masih mengalir, mata kita masih berkedip, semuanya Allah yang berkehendak. Maka kata Alhamdulillah adalah sebuah kata yang luar biasa besar maknanya, yang membuat kita akhirnya bisa menyadari bahwa terlalu sedikit peran kita di dunia ini, terlalu besar peran Allah Subhanahu wa taala, meskipun sebenarnya ada yang memang Allah perintahkan kita untuk melakukan sesuatu, tapi semua terjadi karena kehendak Allah Azza wa Jalla. Maka semakin kita Bapak Ibu sekalian mengembalikan esensi sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan semakin merasa lemah. Kita akan semakin merasa tidak punya kekuatan apapun. Dan itulah yang menariknya. Kalau kita membaca surat Al-Ikhlas, ya, di situ ada kata-kata As-Samad, ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah As-Samad, tempat bergantung segala sesuatu. Allah tempatnya lah segala urusan dikembalikan. Allah tempatnya lah segala permintaan, permohonan dipanjatkan kepadanya. Kalau kita bicara tentang apapun, khususnya mungkin berkaitan dengan kesehatan juga, maka begitulah juga harusnya Muslim atau seorang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan mengimani apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalankan peran itu. Dalam Al-Qur'an Allah sendiri sudah menyatakan kepada kita dalam surat Asy-Syu'ara, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa iza maritu fa huwa yashfin. Allah Asy-Syafi, Allah itu penyembuh yang maha menyembuhkan, fa huwa yashfin. Jadi dialah yang menyembuhkan. Disebutkan dalam sebuah riwayat Bapak sekalian, ada seorang entah orang soleh atau nabi seperti itu, disebutkan dia sakit. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah memberikan petunjuk kepadanya untuk memakan beberapa jenis tumbuhan. Dan tidak lama kemudian setelah dia memakan itu, dia sembuh dengan izin Allah. Kemudian orang tersebut sakit kembali dan akhirnya dia memakan tumbuhan yang sama dalam sebuah ikhtiar untuk sehat, ya. Tapi subhanallah ternyata Allah tidak sembuhkan dia. Allah justru malah mengatakan padanya, apapun yang terjadi padamu kalau aku tidak berkehendak maka tidak akan terjadi. Meskipun penyakitnya sama, obatnya sama, keadaannya sama, tapi jika Allah tidak berkehendak maka tidak akan terjadi, ya, atau mungkin tidak akan berlaku suatu kejadian. Jadi Bapak sekalian, Allah Syafi, dia menyembuhkan kita, ya, atau Anda semua dengan perantara sebab tertentu.
Dia menyembuhkan kita dengan sebab yang paling lemah, dia menyembuhkan kita dengan sebab yang paling asing. Dia menyembuhkan kita dengan sesuatu yang kita kira bukan sebab, dan bahkan yang luar biasa dia menyembuhkan kita tanpa sebab. Jadi inilah esensi yang sebenarnya dari kalau kita membahas tentang konsep sehat dalam Islam. Ya. Konsep sehat dalam Islam adalah tadi yang pertama, ketika Allah SWT jelaskan kepada Nabi Ibrahim di ayat tersebut, "Iza maritu fahuwa yashfin," bahwa jika aku sakit maka dialah menyembuhkanku. Dan dalam ayat yang lain Allah katakan, "Innama amru iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun." Sesungguhnya keadaannya apabila Allah menghendaki suatu terjadi, maka dia hanya berkata, "Kun," jadilah, maka terjadilah ia. Jadi begitulah yang sebenarnya yang berlaku di dunia ini kalau kita kembalikan itu kepada konsep-konsep Islam yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa sahabat yang melewati satu kampung, lalu kampung ini ternyata ada kepala sukunya yang terkena sengatan kalajengking. Ya, lalu akhirnya mereka menawarkan diri kepada orang atau kepala kampung tersebut, kepala suku tersebut untuk mengobati mereka dengan ayat Al-Quran. Lalu kemudian diizinkanlah mereka dan mereka mengobati mengobati kepala kampung tadi dengan membaca Al-Fatihah, dengan meruqyahnya dengan Al-Fatihah. Ya. Jadi meruqyahnya dengan Al-Fatihah. Jadi kalau saya mungkin berpikir sebagai seorang medis ya, atau mungkin berlatar belakang dokter ya, atau orang kesehatan lah, meskipun nggak praktek lagi, ya agak nggak nyambung gitu kan. Kenapa? Ini ada sakit yang fisik diobati dengan Al-Fatihah. Ada sakit atau kondisi di mana seseorang terkena suatu racun dari sengatan tadi itu, tapi diobati dengan Al-Fatihah. Tapi begitulah para sahabat. Karena kenapa mereka bisa mendapatkan atau katakanlah bisa menjalankan atau katakanlah keadaan tersebut? Karena memang mereka yakin. Yakinnya dengan apa? Yakin dengan keberkahan Al-Fatihah. Kemudian mereka juga tahu bahwa dalam Al-Quran sendiri Allah Azza wa Jalla sudah menyampaikan kepada mereka, ya, kepada kita ya umat baginda Nabi SAW ini, bahwa Allah katakan dalam Al-Quran, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khusarun." Kami turunkan Al-Quran sebagai syifa, sebagai penyembuh. Ya, maka semakin kita menyadari kelemahan kita Bapak Ibu sekalian, semakin kita menyadari bahwa kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, kecuali Allah yang memutuskan, kecuali Allah yang berkehendak, maka subhanallah bisa itu terjadi. Ya, jadi kalau bicara tentang Al-Quran, kata Al-Quran itu seperti pedang. Pedang itu ya kalau yang dia bisa pedang tumpul, dia bisa pedang tajam. Jadi kalau orang yang meyakini Al-Quran itu sebagai pedang yang tajam, maka dia bisa membabat atau menebang lah, atau melibas apapun yang bentuknya bisa ditebas dengan pedang tadi. Ya, ini istilah analogi saja. Itu sebabnya tidak heran Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan dalam sebuah riwayat, suatu ketika aku pernah jatuh sakit namun aku tidak menemukan dokter atau obat penyembuh. Lantas aku berusaha mengobati diriku dengan surat Al-Fatihah. Aku pun melihat pengaruh yang sangat menakjubkan. Aku mengambil segelas air Zam-Zam dan membacakannya surat Al-Fatihah berulang kali, lalu aku meminumnya sehingga aku mendapatkan kesembuhan total. Selanjutnya aku bersandar dengan cara seperti itu dalam berbagai penyakit dan aku mendapatkan manfaat yang besar. Kemudian aku beritahukan orang banyak yang mengeluhkan penyakit, yang mengeluhkan suatu penyakit, dan banyak dari mereka yang sembuh dengan cepat. Disadu dari kitab Zadul Ma'ad. Ini salah satunya, ya. Jadi salah satu yang orang-orang soleh itu memang yakini gitu kan. Ya, sebenarnya kita juga bisa, cuma mungkin kadarnya mungkin tidak sama seperti mereka Bapak Ibu sekalian. Ya mungkin kalau boleh saya katakan ya untuk level mereka ya baca sekali, ya, baca 2 kali turun gitu kan demamnya. Kalau kita mungkin perlu 10 kali, 20 kali, 30 kali, karena dosanya kita zaman sekarang ini dibandingkan dengan deposit dosanya mereka banyak kan kita. Jadi masih, kalau mungkin bahasa saya itu masih pada tahap pengguguran dosa dulu gitu.
Jadi Al-Qur'annya itu bahkan sedekahnya misalkan lah, kita tahu ada suatu riwayat Nabi menyatakan bahwa daru mardokum bis sodaqah. Ya, obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sodaqah. Ada orang sudah sedekah tapi belum sembuh juga. Memang mungkin bisa jadi karena keyakinan dia terhadap sedekah itu yang kurang. Atau mungkin memang Allah memang masih ingin menggugurkan dosanya dengan sedekah tadi atau dengan penyakitnya tadi. Terserah Allah, ya. Maka kalau memang sakit itu baik untukku ya Allah, maka aku akan bersabar dengan ini. Ya, tapi memang kalau sudah saatnya sembuh, maka sembuhkanlah semudah-mudahnya. Jadi kalau semua orang kembalikan kepada Allah, Bapak sekalian, ya, dan saatnya memang kembali pada Allah. Apalagi di saat seperti sekarang ini kita tahu bahwa wabah nih, tidak tahu sampai kapan ya kita. Nauzubillah min zalik ya. Itu ya kita serahkan saja semua sama Allah ya, karena Allah mencukupkan juga. Lalu seandainya kalau kita mati dalam keadaan seperti ini seperti apa? Mungkin kondisinya seperti apa? Kita berjuang ya. Karena menunggu solusi pun dalam Islam adalah ibadah. Menunggu solusi itu ibadah. Ya, jadi jangan khawatir yang kita katakanlah berikhtiar ini itu segala macam, tapi akhirnya misalkan takdir Allah menentukan kita wafat dalam kondisi sekarang, sudah mau diapain? Toh mau kayak apa juga suatu hari kelak kullu nafsin za'iqatul maut. Pasti kita akan mati. Tinggal sekarang persiapannya bagi Ramadan seperti ini, ya mari kita persiapan. Banyak-banyak bertobat, banyak-banyak sedekah, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak baca Quran, lebih banyak memberikan nutrisi atau asupan ke hatinya, ke kolbunya, ke jiwanya, ya. Supaya apa? Supaya kolbu itu ketika dia kembali atau jiwa itu ketika kembali pada Allah dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang tenang, sebagaimana Allah SWT sampaikan dalam surat Al-Fajr. Allah katakan apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi Allah pengennya kita tuh tenang gitu di dunia itu. Apapun yang diberikan, apapun yang dikasih sama Allah, tenang aja. Pasti ada, kalau yang namanya ujian pasti ada selesainya. Ya, yang namanya nikmat pasti akan ada titik di mana Allah akan kasih ujian juga. Begitulah seterusnya. Umat Islam juga sama. Ya, dari zaman dulu juga sama. Ya, apakah semua katakanlah terus menerus bahagia? Tidak mungkin. Pasti ada ujiannya, gitu kan. Nah, jadi kembali ke itu tadi Bapak sekalian. Kalau kita kembali ke konsep pengobatan atau konsep kesehatan Nabi, itu adalah keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai penyembuhnya, ya. Jadi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang satu-satunya berhak dan bisa berkehendak memberikan kesembuhan. Itu saja. Kalau itu sudah kita rasakan dalam hati kita, maka tenang kita. Toh juga dengan penyakit tersebut, katakanlah misalkan orang itu tidak sembuh dan akhirnya mati, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah gugurkan dosanya. Dan kalau seandainya dengan penyakit tersebut Allah sembuhkan dia, mudah-mudahan setelah sembuh dia menjadi orang yang lebih baik. Maka ada satu quote yang saya sampaikan dalam buku saya Jurus Rasulullah, itu saya katakan bahwa kesehatan bagi seorang mukmin itu harus membuat dia lebih taat. Sehat harus lebih taat. Kalau seandainya tanpa sehat dia tidak taat, maka mungkin sakit lebih baik untuknya. Ya, seperti itu. Namun ada beberapa hal yang mungkin kita perlu kecermati ya. Jadi konsep-konsep pengobatan yang ada pada Islam yang diajarkan bagi Nabi SAW, yaitu sebenarnya bersumber dari tadi inti dasarnya ketauhidan atau akidah. Maka kalaulah seseorang itu menempuh suatu usaha kesembuhan yang syar'i, ya, atau menempuh suatu usaha kesembuhan, maka dia harus yang syar'i, ya. Yang syar'i itu maksudnya tidak bertentangan dengan agama, ya, tidak bertentangan dengan akidah. Jangan sampai seseorang itu mengorbankan lah ya akidahnya untuk mendapatkan kesembuhan. Untuk apa juga, ya? Untuk apa juga? Karena bagi seorang mukmin ya, akidah dan agamanya atau ya keislaman dia itu harta yang tidak bisa ditawar dengan apapun, tidak bisa ditawar dengan apapun. Jadi usaha kesembuhan yang kita lakukan harus sesuai dengan yang syar'i. Yang kedua apa? Ini yang penting, tidak menyandarkan hati kita, tidak menyandarkan diri kita pada metode pengobatan. Tapi sandarkanlah kepada yang menyembuhkannya disertai dengan menempuh usaha. Usaha tadi apakah memberikan hasil yang sesuai dengan kita harapkan? Wallahu a'lam. Tapi kita berprasangka baik kepada Allah bahwa dia pasti akan menyembuhkan, karena begitu janjinya. Fa iza maritu fa huwa yashfin, dan likulli da'in dawaun.
Setiap penyakit itu pasti ada obat, kata Rasulullah. Ya. Jadi yang terakhir adalah mengetahui betapapun hebatnya metode suatu pengobatan, semuanya bergantung kepada qada dan qadarnya Allah Azza wa Jalla. Jadi ini konsep dasar yang zaman sekarang itu menurut saya sudah mulai tergerus, bahkan hilang, ya. Sehingga akhirnya apa? Barulah ingat Tuhan ketika sudah penyakitnya terminal, barulah ingat Tuhan ketika sudah mentok-mentok, gitu kan. Barulah ingat Tuhan ketika ingat Allah ketika sudah sudah nggak ada pilihan lain, gitu kan. Padahal kalau kita bicara, kalau kita kembalikan Bapak-Ibu sekalian pada konsep-konsep yang ada pada Islam, ya sebenarnya banyak pilihan-pilihan pengobatan yang kita bisa lakukan. Ada seorang ulama mengatakan, ya, kalau seandainya nih orang-orang soleh itu melakukan praktek ruqyah, ya, praktek ruqyah itu praktek pengobatan dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan bacaan-bacaan Nabi bacaan-bacaan yang baginda Nabi SAW tuntunkan kepada kita, maka bisa jadi dokter tuh nggak laku lagi. Semua diruqyah, gitu kan. Kenapa? Karena orang-orang seperti itu mereka memang menyandarkan dirinya kepada Allah dan mereka memang mengembalikan sebab itu kepada Allah, ya. Jadi nggak susah-susah, ya. Yang luar biasa lagi kalau seandainya, ya, ada sebuah kisah, ya. Ada sebuah kisah, saya coba lihat mana kisah tadi. Ya, ini kisah terjadinya di Arab Saudi, ya. Jadi ada seorang yang kecelakaan, kemudian kecelakaan tersebut menyebabkan hilang penglihatannya. Mungkin bagi kita agak sulit diterima, tapi begitulah yang terjadi yang dituliskan oleh seorang ulama. Dia katakan, orang tersebut dia berkata dengan penuh harap, ya, saya berharap salah seorang dari kalian mau meruqyah dan mendoakan anak saya dan semoga Allah menyembuhkannya. Kemudian seorang temannya pergi, ya, bersama orang tersebut dan sekitar itu kembali dan dia memberitahu bahwa dia sudah meruqyah anaknya. Kemudian dia merangkul sang bapak dan menasihatinya agar bersabar dan mengingatkannya dengan sebuah hadis, ya. Jadi ini ada dua pesan penting di sini. Tadi yang saya sebutkan bahwa zaru mardokum bis sodaqah, obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Temanku melanjutkan bahwa orang tersebut kemudian mengeluarkan uang dari sakunya sejumlah 500 rial. Lantas berkata kepada temanku, sedekahkan uang ini dengan niat kesembuhan anakku. Setelah berlalu 2 hari, sang bapak menemui lagi dan minta temanku menemuinya. Dan temanku kembali ke ruangan kami setelah setengah jam kemudian dengan wajah berseri seraya berkata, ada kabar baik untukmu, anak tersebut sudah bisa melihat cahaya di ruangannya. Temanku menambahkan bahwa sang bapak memberinya uang 1.000 rial untuk disedekahkan. Dan pada akhir pekan, hari Sabtu, sang bapak mendatangi temanku lagi dan mengajaknya ke ruang anaknya. Saya hampir tidak percaya ketika temanku memberitahu bahwa anak tersebut sudah bisa melihat lagi sebagaimana hari-hari sebelumnya. Penglihatannya sudah pulih dan dia sudah bisa melihat kehidupan kembali. Jadi begitulah teman-teman sekalian. Kalau ditanya siapa menyembuhkan anak itu, ya bukan sodakohnya, bukan ruqyahnya, tapi Allah menyembuhkan. Siapa yang mengembalikan lagi? Allah juga. Begitulah Allah. Tapi harus ada perantaranya di situ. Ya, jadi kalau kita, Bapak Ibu sekalian, semakin menyadari hal-hal seperti ini dalam kehidupan kita, maka subhanallah, kembalilah kepadanya. Ya, kembalilah kepada Allah, ya kan. Jadi jika tidak ada rumah sakit di dunia yang bisa mengobati Anda dan yang bisa mengobati kita dan Allah berkehendak sembuh, maka dia akan sembuh, ya. Jadi konsep pengobatan itu sebenarnya kalau berdasarkan sesederhana itu, ya. Apalagi kita punya juga salah satu bentuk pengobatan yang Nabi SAW sampaikan kepada kita, yaitu apa? Dengan menggunakan air Zam-Zam. Ini kisahnya terjadi waktu itu saya pernah membaca atau mendengar dari sebuah kajian juga, ada seorang di Jerman saat itu, seorang muslimah yang dia bersama suaminya tinggal di sana, dan kemudian orang tersebut sakit kanker, ya. Kemudian akhirnya dokter menyatakan bahwa umurnya tidak lama lagi lah seperti itu. Lalu ketika dia tahu hal seperti itu, maka apa yang terjadi? Dia minta izin kepada dokter, ya kalau gitu saya mau pergi umroh saja, kata dia. Pergilah dia pergi umroh sama suaminya, dan di sana dia menangis luar biasa, mengembalikan katakanlah semua kepada Allah. Dan saat itulah tiba-tiba ada orang atau askar lah, tentara wanita itu menyatakan pada wanita tadi, ya,
"Ibu kenapa nangis kayak begini?" kata dia. Ya, dia ceritakanlah bahwa saya kena kanker, saya kena sakit ini itu segala macam, dan akhirnya si askar tadi atau tentara wanita tadi mengatakan kepada ibu tersebut, dia katakan, "Ibu tahu, sudah tahu belum," lah bahasa kita gitu ya. "Sudah tahu belum bahwa di tempat ini, di Masjidil Haram itu ada hal lain yang ibu bisa lakukan untuk mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala." Kata, "Apa itu?" "Air Zam-Zam." Kata apa? Karena Nabi SAW sudah menyampaikan sebuah hadis, kata Nabi apa? "Ma'u Zam-Zam lima syuribalah." Ya. Zam-Zam itu tergantung niat yang meminumnya. Dalam hadis yang lain Nabi katakan, innaha ta'amu tu'min wa shifa'u sukmin. Air Zam-Zam adalah makanan yang mengenyangkan dan obat bagi penyakit. Kemudian ibu itu selama berapa lama ya di haram ya untuk melakukan ibadah tadi, dan dia berdoa, ya dia bersedekah, dia menangis kembali sama Allah, dan dia minum air Zam-Zam. Pulanglah dia ya ke Jerman, dan waktu dicek lagi ternyata subhanallah kankernya pun sudah tidak ada. Nah, ini kan sebuah hal yang sebenarnya simpel, tapi konsep-konsep tib nabawi ya, atau mungkin hal-hal yang Allah sampaikan ya pada kita melalui lisan baginda Nabi SAW, itulah yang harusnya kita pertama kali kerjakan ya, hidup sehat dalam Islam. Ya, hidup sesuai Islam itu hidupnya sesuai dengan contoh baginda Nabi SAW. Ya, mungkin kita kenal juga beberapa tumbuhan-tumbuhan lain sebagai perantara juga. Ada kustul bahri, kustul hindi, susu sapi, kemudian san'a, ya sanut, ya habis sauda, talbin yang sholat malam, subhanallah pakai puasa kayak sekarang. Nabi SAW sampaikan sebuah hadis, asyamu junnah, puasa itu perisai. Ya, jadi kayak zaman sekarang ini umat Islam khususnya sebenarnya imunitasnya sedang naik-naiknya. Tapi syaratnya apa? Syaratnya imanan wahtisaban. Jadi puasa itu harus karena iman kepada Allah dan berharap pada Allah. Ya. Maka jangan sampai cuma puasa kayak sekarang ini Bapak-Ibu sekalian dikerjakan hanya sekedar untuk menahan hawa nafsu atau menahan makanan, tapi hatinya, jiwanya nggak dijaga. Karena dalam Islam orang yang sedang berpuasa pun dalam keadaan yang bahagia. Lu kok bisa? Nah, ini menarik. Jadi kata kunci dasarnya adalah semua syariat dalam Islam itu menyehatkan. Tapi kita tidak melakukannya untuk sehat. Kita melakukannya karena ketaatan. Kita melakukannya karena perintah. Kita melakukannya karena contoh dari baginda Nabi SAW. Kurang sehat apa? Umroh, haji, puasa, zakat, sedekah, sholat. Kurang sehat apa? Semua sehat. Jadi Masya Allah, tabarakallah teman-teman sekalian. Itu salah satu clue dalam Islam itu sebabnya ya. Itu saya katakan, kalaulah seandainya nih, mungkin Anda ya, kita ya Bapak Ibu sekalian, Anda lagi sekolah zaman dulu, kita SD lah, zaman jadul dulu lah. Zaman jadul itu kan biasanya waktu yang paling kita sukain itu saat sekolah, kalau saya dulu ya, waktu istirahat, waktu bunyi teng. Zaman dulu kan nggak pakai bel. Pakainya kan pakai besi dipukul zaman saya dulu, gitu kan, dipukul pakai besi yang gimana teng gitu kan. Seperti itu. Itu senang banget kita. Kenapa? Saatnya rehat, saatnya main-main, saatnya senang-senang gitu kan. Nah, saya mencoba menganalogi itu dengan puasa Ramadan. Ya. 11 bulan tubuh kita sudah digenjot lah atau dipaksain untuk makan, minum, segala macam lah aktivitas. Ya. Kemudian datanglah bulan istirahat, bulan bahagia. Itu sebabnya orang yang berpuasa itu kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua kebahagiaan mereka. Yang pertama saat berbuka puasa dan saat dia bertemu dengan Allah, kan bahagia ketemu. Jadi puasa itu wasilah seorang mukmin untuk bertemu dan menghadap Allah Azza wa Jalla. Makanya ada dua kebahagiaan. Itu sebabnya hari-hari kita Bapak sekalian itu hari-hari yang penuh kebahagiaan dalam puasa ini. Nggak ada susahnya. Kenapa nggak ada susahnya? Makan enggak, minum enggak, jaga pandangan, jaga hati, jaga pikiran, jaga lisan, jaga pendengaran, semua terjaga. Ya. Sehingga akhirnya apa? Tubuhnya dalam kondisi istirahat. Istirahat tadi kembali ke tadi saya katakan tadi. Bahagia banget. Kenapa? Nggak kerja dia. Tapi menariknya justru malah dalam keadaan istirahat itulah tubuh melakukan proses-proses atau perbaikan-perbaikan dari tingkat sel sampai tingkat sistem. Itu menariknya.
Maka subhanallah umat Islam ini kalau kita kembalikan ke petunjuk-petunjuk baginda Nabi SAW, maka harusnya menjadi umat yang paling sehat. Anda bayangkan, ada 30 hari Ramadan, ada 6 hari Syawal, ada Yaumul Bid 3 hari dalam sebulan, ada Senin Kamis, ada kemudian ada puasa-puasa sunnah, ada puasa Daud, ya. Ada 6 jenis puasa, ya, yang disyariatkan dalam Islam. Kalau pakai salah satu ini aja, minimal katakanlah seorang itu enggak nggak puasa apapun kecuali Ramadan, itu insya Allah sudah sangat-sangat sehat sebenarnya. Ya, sudah sangat-sangat, apalagi tambah dengan puasa-puasa, apalagi dia mengambil pola puasa yang paling tinggi, yaitu apa? Puasa Daud yang dibolehkan oleh baginda Nabi SAW. Ya, puasa hari ini puasa, besok libur, besok puasa lagi. Ya, selang-seling sehari dia puasanya. Itu yang luar biasa. Anda bayangkan tiap hari tubuhnya terdetoks, tiap hari tubuhnya melakukan resetting, tiap hari tubuhnya, kalau Daud ya. Dan Ramadan ini juga sama. Ya, Ramadan ini salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kenapa bisa seperti itu, teman sekalian? Karena perintah atau mungkin firman Allah dalam surat Al-Baqarah itu kan jelas banget. Allah panggil kita dengan panggilan sayang, yaitu apa? Auzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu. Ya, Allah, ya wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya. Kami perintahkan, kami wajibkan kepada kamu sekalian, ya, untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian juga sudah berpuasa. Syariat puasa ini kan sejak nabi-nabi terdahulu itu sudah ada. Itu sebabnya Allah katakan min qablikum, sebelum kalian itu sudah ada perintah puasa. Karena memang dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW kita sama bentuknya. Bentuk maksudnya isinya badan kita kan sama, cuma beda di ukuran badan saja. Nabi Adam tingginya 27 meter, kita yang paling tinggi 2 meter lah. Tapi jeroannya pasti sama karena begitu lahirnya, asalnya kita. Ya, dari Nabi Adam. Ya, makanya ya bena Adam, ya. Jadi kata Allah kata Rasulullah dalam sebuah hadis itu kan, wahai anak-anak keturunan Adam. Jadi kita ini anak keturunan Adam, ya. Jadi supaya kita bisa merasakan apa yang dimakan oleh Allah, dimakan oleh Nabi Adam di surga, maka Allah ciptakan sebagian itu di muka bumi ini meskipun dengan rasa yang tidak sama. Ya, contoh, mungkin di surga ada jahe, tapi bukan jahe seperti kita ini. Ya, di surga ada madu, tapi bukan seperti madu yang kita zaman sekarang ini. Ya, jadi kalau kita Bapak Ibu sekalian memahami ini, maka Masya Allah ya tabarakallahnya itu, ya kita ini bukan makhluk bumi sebenarnya. Kita bukan makhluk bumi, kita makhluk luar angkasa, tanda kutip, makhluk dari luar sana, dari surga sana. Yang sebenarnya kata Allah dalam Al-Quran, Nabi Adam itu kan kalau kita lihat kisahnya kan beliau kan diturunkan Allah dari surga. Diturunkan Allah dari surga. Maka turun itu kan berarti di sana, surga itu di atas gitu kan. Beberapa ulama di mana kita nggak tahu, pokoknya di atas lah. Ya, nggak usah kita bahas itunya. Intinya diturunkan. Maka lagi-lagi saya katakan disitulah kita perlu mengambil ibrah, ya, mengambil hikmah, ya. Bagaimana kita bisa menjalankan peran-peran tadi. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya kita kembalikan kepada konsep Islam tadi, maka insya Allah banyak masalah dalam kehidupan kita ya orang-orang beriman ini bisa selesai sebenarnya. Tadi kata kuncinya apa? Semua syariat menyehatkan. Itu kata kuncinya. Maka lakukan. Kurang sehat apa? Sholat tahajud coba. Kurang sehat apa? Tadi katakan sholat tahajud itu bahkan sudah ada penelitian ya teman-teman sekalian. Ya, makanya lagi bulan Ramadan seperti ini, mari kita berlelah-lelah diri dalam mengejar Allah, karena orang yang berpuasa kan jihadnya 2. Jihad dia dalam berpuasa itu dan jihad dia dalam bangun malam untuk sholat, ya. Baca Quran mungkin ya seperti itu. Maka subhanallah ya, kita bersyukur sekali Allah takdirkan kita menjadi seorang yang beriman, ya, atau seorang mukmin. Karena Bapak Ibu sekalian, banyak sekali ya tanda-tanda kebesaran Allah yang dia tunjukkan kepada kita semua, tidak lain tidak bukan untuk menjadikan kita semakin tahu, semakin kenal, semakin dekat kepada Allah, dan semakin paham untuk apa kita diciptakan, semakin paham untuk apa atau akan kemana kita akan kembali. Ya, maka dihamparkan bumi ini ada berbagai macam
Ya, kalau mungkin saya sebutkan spare part ya yang kita bisa pakai ya di bumi ini ya, Masya Allah ya. Apalagi di Indonesia seperti ini ya. Saya coba sedikit buka ya catatan ya betapa banyaknya Indonesia ini atau negeri kita ini kaya dengan obat-obatan ya. Ada bawang, ada adas, ada cabai, ada cengkeh, ada cuka, ada kemangi, ada daun salam, ada gula merah, jahe, jeruk nipis, jinten, kapulaga, kayu manis ya. Ada kecombrang, ada kelapa, ada kemiri, ada kencur, ketumbar, keluak, kunyit, lada, lengkuas, minyak kelapa, minyak zaitun, ada oregano, ada pala, ada seledri, ada serai, Masya Allah, temulawak, tomat, wijen, subhanallah. Itulah obatnya kita. Ya. Jadi konsep dasarnya adalah kembalikan semua kepada konsep akidah dulu. Tadi ya, kita sandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Gunakan metode-metode yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah dipikir bagaimana caranya gitu loh. Bagaimana caranya Allah menyembuhkan sesuatu dengan sedekah, itu urusannya Allah. Kita tuh makhluk. Bagaimana caranya Allah menyembuhkan? Bahkan menyembuhkan seorang dengan sholat misalkan, itu urusannya Allah. Ya, karena yang Allah inginkan dari kita justru malah kita betul-betul menjadikan diri kita ya bersemangat dalam menjalani proses tadi. Gitu loh. Hasilnya Allah serahkan semua sama Allah. Maka saya pribadi nggak sepakat dengan kata-kata hasil tidak akan mengkhianati proses ya. Yang namanya hasil juga urusannya Allah. Ada orang berusaha luar biasa tapi nggak dikasih hasil sama Allah. Ada orang yang kadang-kadang berusaha secukupnya tapi Allah kasih hasil yang luar biasa. Maka lagi saya katakan as-somad, tempat bergantung. Ya. Kalau serahkan semua pada Dia, maka insya Allah banyak ya yang bisa diselesaikan. Ya, kita merasa tenang, kita merasa damai, kita merasa bahagia karena ini bagian dari sebuah takdir yang memang Allah kehendaki terjadi. Ya. Nah, ada satu hal yang menarik berkaitan dengan ini, sekalian saya baca dalam buku ini. Ada satu kejadian ya, seorang pernah membaca seorang anak kecil yang menderita penyakit paru-paru. Para dokter meyakini bahwa kematiannya tidak akan lama lagi. Mereka mengizinkan kedua orang tuanya memindahkannya ke pedesaan agar di akhir usianya dia bisa menikmati udara pedesaan yang segar serta pemandangan ladang yang alami. Ketika anak tersebut sedang berjalan dengan membawa sepotong kue yang dingin di tangannya, tiba-tiba seorang yang telah lanjut usia menemuinya dan melihat kedua matanya yang sayu. Ini menarik. Orang itu bertanya kepada anak tersebut, "Apakah kamu ingin hidup, wahai anakku?" Kata orang tua, atau tanya orang tua dia. Anak itu menganggukkan kepala, tanda setuju. Laki-laki itu memberi saran kepada anak tersebut, "Bagaimana kamu bisa hidup sementara kamu memakan makanan yang mati?" kata orang itu. Kamu harus mengkonsumsi yang hidup, yang kalau bahasa kita living food, berupa daging, sayuran maupun semua yang diciptakan Allah di alam yang masih terasa kehangatan tanah dan jejak kehidupan padanya. Lanjut laki-laki tadi. Anak itu berkata, "Maka nasihat laki-laki itu masuk ke dalam hatiku, saya percayai dan saya ikuti. Setelah itu aku hanya memakan makanan yang hidup, yaitu makanan yang di dalamnya mengandung denyut vitalitas kehidupan berupa macam-macam daging, sayuran, roti hangat yang bahannya belum lama dipetik dari ladang dan buah-buahan segar." Dia melanjutkan, "Maka saat itu kesehatanku mulai membaik dan tubuhku mulai bugar kembali dan tidak pucat lagi. Hal itu mendorong ayahku untuk membawaku ke rumah sakit. Dan setelah dilakukan pemeriksaan dan analisis, maka mulut para dokter tercengang karena penyakit di tubuhku tidak ada lagi." Sebentar nih, ada telepon terus dari saya angkat dulu ya, maaf. Halo. Lagi. Ya, ternyata tidak penting. Baik, kisah tersebut Bapak sekalian diceritakan sendiri oleh anak tersebut setelah dia dewasa dan subhanallah dia menjadi seorang nutritionist terkenal di dunia. Ya, yang namanya Gaylord Hauser dalam bukunya Al-Ghiza Yasna Al-Mu'jizat. Tapi ya para dokter memvonis dengan kematian, tapi malaikat maut tidak memvonis seperti itu. Para dokter mengatakan bahwa dia silakan akhiri hidupnya di pedesaan, tapi Allah tidak berkehendak seperti itu. Dan dalam buku ini ceritanya, para dokter tidak sanggup mengobatinya, tapi Allah tidak akan lemah, tidak akan lemah dan tidak akan lemah. Bisa jadi kita tertimpa dengan suatu penyakit, tapi kita tidak menyadari, kemudian kita mengkonsumsi makanan yang di dalamnya ada obat kesembuhan kita, sementara kita juga tidak menyadarinya.
Kita sakit, lantas Allah menyembuhkan kita. Sementara kita tidak tahu sama sekali bahkan penyakit apa dan obat kesembuhan apa. Yang terkadang Allah menyembuhkan kesembuhan pada sesuatu yang mudah. Ya, makanya tidak heran Bapak sekalian kalau tadi ya konsep dasarnya tentang akidah kita pahami, kemudian kita juga lihat misalkan ada tumbuhan seperti ada jahe, ada jeruk, ya ada bawang putih, ada kurma, ya ada enzim probiotik seperti ini, kemudian ada bumbu-bumbu. Ini loh obatnya kita, ya. Makanya benar, justru malah benar tadi disuruh datang atau disuruh masuk ke pedesaan atau pulang ke pedesaan. Maka subhanallah teman-teman sekalian, ini yang luar biasanya. Kenapa luar biasa? Ya karena memang Masya Allah tabarakallahnya justru malah dalam Islam konsep rumah sakit itu atau bimaristan namanya itu memang dia bukan sesuatu yang menakutkan. Jadi konsep bimaristan dalam Islam itu dia kalau rumah sakit pun orang masuk rumah sakit ada taman-tamannya, ada bunga-bunga yang wanginya, ya seperti halnya si anak ini pulang ke kampung tadi, ya. Dilihat sesuatu panca inderanya mendapatkan sesuatu yang menyenangkan dengan wangi-wangian, dengan tampakkanlah penglihatan yang menyenangkan, dengan rasa yang menyenangkan, itu subhanallah teman sekalian. Jadi kalau itu dikembalikan ya Masya Allah banyak orang sembuh gitu kan. Jadi kalau sekarang ini kan kita datang ke rumah sakit ya sudah kayak beginilah adanya mau diapain gitu kan. Tapi suatu waktu mungkin kita perlu berpikir ke sana, menjadikan rumah sakit itu bukan tempat yang menyeramkan. Tapi kalau orang sakit betul-betul istirahat di sana, melihat jadi pandangan matanya lihat sesuatu yang menyenangkan, lihat yang berwarna-warni, pendengarannya mendengar mungkin kicauan burung apa segala macam, lantunan Al-Qur'an, pengecapnya, mungkin lidahnya merasakan sesuatu yang fresh dari alam, seterusnya. Dan tangannya, kakinya menyentuh dengan esensi dasar dari tubuhnya, yaitu apa? Yaitu tanah. Ini kan subhanallah. Dan dari tanah itulah kita diciptakan. Kata Allah kan begitu. Dan kami ciptakan manusia dari saripati tanah. Maka tidak heran kalau kita lihat lagi Bapak sekalian ya. Subhanallah ya. Kalau seandainya kita diperintahkan Allah Azza wa Jalla untuk untuk makan atau ya makanlah 3 jenis daun tiap hari. 3 jenis daun dari 3 jenis pohon tiap hari misalkan. Pohon A, pohon B, pohon C misalkan itu. Repot kan? Tapi subhanallah, daun-daun tadi kan bisa tumbuh karena memang ada akarnya, ya ada batangnya, ada yang menyerap unsur hara dari tanah tadi. Jadi akhirnya, Anda bayangkan pohon gitu kan, pohon ada akarnya, akar itu menyerap unsur hara dari tanah, kemudian naik ke atas sampailah menjadi sebagian daun, ranting, bunga, bahkan menjadi buah. Dan subhanallah, Allah tidak ingin menyulitkan kita. Allah tidak ingin menyusahkan kita. Maka Allah perintahkan tentara-tentaranya ya, yang diwahyukan olehnya untuk apa? Untuk mendatangi pohon-pohon tadi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala yang baik-baik. Tentara datang dan menyerap apa? Menyerap sarinya tanah. Dari daun-daun tadi, bukan dari kuncup-kuncupnya, dari sari-sari bunga tadi, ya, kemudian dibawa ke sarangnya, diolah di sana, dan jadilah satu produk yang namanya madu. Subhanallah kan. Jadi madu itu isinya apa? Emang saripatinya tanah. Jadi saripatinya tanah itu ada pada itu, sebab itu tidak heran Bapak sekalian, tidak heran. Dalam madu itu terkandung banyak sekali asam amino yang dibutuhkan oleh manusia. Dalam madu banyak sekali mengandung zat-zat yang memang diperlukan manusia untuk menjalankan perannya sebagai Abdullah. Ya, tidak heran Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, Allah katakan apa? Fihi syifa'ul linnas, bahwa dalam madu itu terdapat kesembuhan. Tidak banyak loh. Dalam Al-Qur'an itu kata-kata syifa yang Allah jelaskan. Jadi satu kata syifa itu diberikan Allah untuk madu. Yang satu lagi ada yang lainnya pada Al-Qur'an. Madu itu spesifik diberikan Allah, ada kesembuhan di situ. Maka Anda bayangkan kalau seandainya kita mengobati dengan sedekah, dengan ruqyah, dengan air zam-zam, dengan madu. Dan orang yang sakit kemudian dia masukkan madu dengan keyakinan pada Allah ini sebagai suatu perantara saja. Sandarkan semua sama Allah, dia minta pada Allah agar Allah menyembuhkan sakitnya dengan ini sebenarnya konsep dasar Islam itu ya akidah sebenarnya.
Yang banyak orang, ya tadi saya katakan Bapak sekalian, lupa dengan itu. Sehingga apa? Sehingga menyandarkan kepada itunya, ikhtiar pengobatannya. Ini yang nggak boleh. Ya, ini yang nggak boleh. Jadi kalau saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian ya, bentar, saya lihat sesuatu dulu. Kalau kita tadi saya jelaskan di awal tadi bahwa memang konsep dasarnya adalah faiza maritu fahuwa yashfin. Ya, jadi Allah lah penyembuhnya kita. Allah lah yang menjadi sebabnya seseorang itu sembuh. Mungkin bisa jadi hanya sekedar dengan air putih, dengan sedekah, dengan kurma, tapi dikembalikan esensi pengobatan itu kepada Allah dan contoh baginda Nabi SAW. Apalagi ditambahkan dengan salah satu jenis pengobatan juga yang memang dijelaskan oleh baginda Nabi, yaitu apa? Berbekam atau hijamah. Ya. Hijamah atau berbekam salah satu bentuk pengobatan yang subhanallah luar biasa banyak manfaatnya. Ya, banyak sekali manfaatnya. Bapak Ibu bisa baca lah penelitian tentang bekam itu atau hijamah itu, terlalu banyak. Jadi dengan menggunakan modal puasa, ada ruqyah, ada sedekah, ada kurma, habatus sauda, ya. Kemudian ada berbekam, sholat malam, subhanallah, terus sekalian. Harusnya umat Islam menjadi umat yang sangat sehat. Harusnya. Tapi ya setan tentunya tidak mau kayak begitu. Ya, setan maunya orang itu dalam keadaan yang lemah. Begitulah kerjaannya dari dulu. Kalau nggak bikin kafir, bikin dia jauh dari agama. Meskipun dia beragama Islam atau melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh baginda Nabi, soalnya itu kerjaannya dari dulu kayak begitu. Ya, maka kita sesuatu yang membuat kita lemah itu memang kerjaannya setan. Ya, termasuk dalam piring. Ulama-ulama menyebutkan, dan saya pun baru tahu juga beberapa waktu ketika diskusi dengan seorang ustadz, ternyata ada 2 kalimat yang disebutkan dalam waktu kita diskusi itu. Yang pertama, ternyata ada iblis di piringmu, kata ulama tersebut. Bukan ustaz tadi, ulama. Ada satu buku, saya lupa judulnya itu, nanti saya coba tanya lagi. Terus saya dikatakan ada 7 syahwat dalam satu piring, coba, Masya Allah. Ada 7 syahwat. Dan karena itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, tidak heran dalam Islam, konsep kesehatan ya, yang pernah saya sampaikan itu bahwa konsep kesehatan diajarkan oleh baginda Nabi itu adalah semua bermulai atau berawal dari hati atau kolbunya dulu. Kalau kolbunya sehat, maka raganya pun akan sehat. Jadi kolbu itu panglimanya. Itu sebabnya tidak heran penyakit atau kolbu itu juga ada penyakit. Penyakitnya ada 2 secara umum. Kalau nggak syahwat, ya syubhat. Syahwat ya syubhat. Ya sesuatu yang dia memang tidak bisa kita tidak bisa kita kendalikan. Makanya doa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW, ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub, sarif quluban, itu memang begitulah adanya. Memang karena kita nggak bisa mengendalikan hati. Allah yang mengendalikannya, Allah yang menjaganya, ya, dan kita kembalikan atau serahkan semua sama Allah. Ya, jadi tugas kita apa? Pasrahkan diri kita pada Allah. Ya, supaya apa? Kolbunya nggak berubah ke yang jelek-jelek. Karena kecenderungan dari suatu kolbu itu adalah yang jelek-jelek. Jiwa itu kata Allah dalam Al-Quran, kecenderungannya dalam surat Yusuf ya, itu kecenderungannya mengajak ke yang jelek-jelek, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi itu salah satu itunya salah satu pesan pentingnya. Jadi Bapak sekalian, semakin banyak tadi katakan ada kurma, ada puasa, ada sedekah, ada ruqyah, ada air zam-zam, ada berbekam, ada habatus sauda, segala macam itu cuman sarannya saja. Ya, kemudian ada living foodnya, tadi saya katakan ada bahkan kayak zaman sekarang ini atau mungkin musim Ramadan seperti ini tuh subhanallah ya. Ini ya, kurma ini Bapak sekalian, ini manfaatnya luar biasa. Bahkan biji kurma saja saya mendapatkan informasi itu luar biasa banyak manfaatnya. Biji kurma nih. Jadi kalau kita lihat apapun yang Allah ciptakan tuh dari mulai luar sampai dalam tuh pasti luar biasa. Pohon kurma, pelepahnya, batangnya, bijinya, dagingnya itu semua bermanfaat. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu sekalian sudah menjadikan ini semua ya sebagai sarana kita, hamba-hambanya untuk untuk melaksanakan peran sebagai Abdullah. Bahkan ternyata subhanallah dalam biji kurma saja ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jenis asam amino di sini. Luar biasa kan? Dalam biji kurma.
ya. Jadi bisa dipakai sebagai celak, bisa dipakai meredakan sakit gigi, ya. Dan biji ini bisa diolah juga. Nah, ini Bapak Ibu mungkin bisa catat cara mengolahnya ya, cara mengolah biji kurma. Jadi cuci bersih nih biji kurma kayak begini, ya. Lalu direndam beberapa kali hingga dia lunak, dan nanti setelahnya cuci dengan air panas. Lalu digosok-gosok sehingga dia bersih gitu kan, dan rendam sekali lagi, kemudian jemur di bawah matahari sampai 7 hari atau 10 hari. Kemudian setelah itu diletakkan di atas wajan besar selama kira-kira 1 jam sehingga betul-betul biji kurma ini kering, dan digelar ya sampai setelah dia kering tadi, digelar dulu di atas handuk atau apa sampai dia tidak panas, lalu jangan digiling ketika masih panas. Jadi gilingnya nanti setelah biji kurmanya sudah mulai dingin ya. Itu bisa jadi kopi dari biji kurma. Kopi dari biji kurma, Bapak sekalian, manfaatnya luar biasa banyak ya. Mulai dari gula darah, mulai dari tekanan darah, banyak sekali manfaatnya dari biji kurma tadi. Jadi kalau saat ini kita kembalikan ke kurma, maka kita sebenarnya bisa juga tidak bergantung pada biji kopi biasa. Ini Masya Allah ya. Ini misalkan nih, jeruk lah, jeruk. Jeruk ini daging yang kita bisa makan, kulitnya kita bisa bikin enzim. Ya, kulitnya daging bisa dimakan atau bisa dibikin enzim, dan kulitnya kita bisa bikin enzim, dagingnya kita bisa makan atau bisa bikin enzim juga. Ya, subhanallah ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau coba bikin itu bisa pakai. Jadi nanti pola ini ya. Jadi mungkin polanya dicatat atau diingat 1, 3, 10. Ya, 1 itu 1 gelas gula aren atau gula merah. 3-nya 3 gelas standar sih ya. 3 gelas standar kulit buah seperti ini. 10-nya 10 liter air. Ya. Jadi 1, 3, 10. 1-nya tadi gula aren ya, kemudian 3-nya daging kulit buah ini, kulit buah apapun bentuk kulit buahnya. Dia hanya jeruk ya, mungkin semangka boleh ya. Macam-macam. Kemudian 10-nya 10 liter air. Kemudian itu nanti si gula tadi sama air Anda aduk dulu sampai rata. Kemudian kulitnya buah ini dimasukkan ke situ. Kemudian buka tutup selama 2 minggu. Ya, untuk mengubah asam asetat atau alkoholnya menjadi asam asetat untuk menjadi cuka atau enzim. Ya. Kemudian setelah 2 minggu tutup rapat sampai 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan, nanti disaring, maka itu sudah akan jadi namanya enzim, ekoenzim. Fungsinya untuk apa? Untuk cuci, untuk pupuk, ya, untuk bersihin lantai, untuk bersihin alat-alat piring atau cuci piring di rumah, ya, nyemprot hama ya di tanaman, pupuknya juga bisa. Nah, itu untuk yang di luar. Tapi kalau yang untuk yang di dalam atau dagingnya, jadi nanti yang 1, 3, 10-nya itu 3-nya diganti dengan daging buah. 3-nya diganti dengan daging buah. Jadi daging buahnya diambil ya, satunya tetap itu ya, gula aren atau molasses ya. Yang 3-nya itu 3 gelas daging buah, dan 10-nya 10 liter itu 10 liter air. Nah, nanti bisa dipakai, itu sama diaduk dulu, dilarutkan si gula tadi. Kemudian daging buahnya ditaruh dalam itu, dan selama 2 minggu buka tutup, tapi setelah 2 minggu ditutup rapat sampai 6 bulan. Setelah 6 bulan. Jadi setelah 6 bulan, kalau kita pakai daging buah namanya classic enzim. Jadi dia probiotik atau fermentasi yang bisa kita minum kalau dagingnya. Tapi itu 6 bulan ya, 6 bulan. Ya. Setelah 6 bulan Anda saring, Anda ambil. Nah, jadi kayak begini salah satunya. Ini sudah hampir setahun ini. Isinya apa? Isinya bakteri. Ya. Isinya probiotik, isinya teman-teman buat bakterinya kita. Jadi kalau dia masuk ke tubuh kita, ya, dia akan menemani yang ada. Nah, gitu. Ya, Masya Allah ya. Jadi Allah SWT sudah banyak menciptakan ini semua Bapak sekalian, dan pastinya tinggal kita optimalkan saja, kita pakai seperlunya kita ya, dan dalam rangka menjalankan ketaatan kita pada Allah SWT. Dan makan pun tidak lain tidak bukan, makan itu kata ulama
hanyalah untuk menegakkan tulang-tulang sulbi kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Maka dengan pemahaman seperti ini, maka insya Allah kita menjaga diri kita khususnya di bulan Ramadan seperti ini untuk tidak berlebihan dalam urusan makan, ya. Tidak berlebihan dalam urusan minum-minuman, ya. Sudah cukuplah mungkin 11 bulan kita makan yang enggak sehat-sehat, ya. Sudah bye-bye lah sama sirup, ya. Bye-bye sama makan-makanan tinggi gula apa segala macam, itu bye-bye lah. Enggak usah terlalu banyak lagi, atau bahkan kalau bisa bulan ini di stop lah itu semua, ya. Supaya apa? Supaya tubuhnya mendapatkan hak mendapatkan living food, ya. Living food itu tadi saya katakan makanan yang dia baru diambil dari alam, ya. Kalau kita misalkan bicara tentang jeruk itu kapan waktu terbaiknya dimakan? Ya kalau idealnya ya saat dipetik dari pohonnya, tapi kan kita nggak punya pohon, ya. Atau kalau seandainya kita nggak punya pohonnya, ya sudah, jeruk seperti ini ketika dibuka kan masih ada pelindungnya nih. Ketika dibuka langsung dimakan. Itulah living food. Semakin banyak makanan tersebut kita makan di bulan Ramadan seperti ini, ya, dan kita memang minta pada Allah agar lebih difokuskan untuk ibadah, maka insya Allah tubuh kita akan kembali normal, Bapak sekalian. Jadi agama Islam adalah agama yang sangat mementingkan urusan kesehatan. Itu sebabnya kalau kita baca di riwayat-riwayat zaman dulu itu nggak ada penyakit-penyakit degeneratif kayak sekarang, ya, nggak ada. Ya, kenapa? Karena mereka cenderungan mereka itu makannya nggak berlebihan, dan kalau makan pun ya tidak seperti mewah tidak seperti orang zaman sekarang, ya. Apakah kita nggak mampu? Mampu. Bukan mereka nggak mampu, para sahabat itu orang-orang kaya loh. Ya, tapi mereka memilih untuk sederhana dalam hidupnya, dan itu memang bagian dari tuntunan Islam, ya. Apa katakanlah Ibnu Umar yang hampir 4 bulan itu ternyata dia tidak pernah makan sampai kenyang, katanya begitu juga. Apa dia mampu? Mereka orang-orang kaya, tapi mereka memilih untuk sederhana seperti itu. Saya kira mungkin cukup, mudah-mudahan dapat memberikan gambaran umum dulu kepada Bapak Ibu sekalian tentang konsep-konsep sehat dalam Islam. Nanti kita akan bahas secara detail lagi apa-apa yang tadi saya sampaikan di materi-materi berikutnya, insyaallah. Semoga Allah mudahkan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin saya kembalikan lagi kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Zaidul Akbar pagi hari ini atas penyampaiannya. Di pagi hari ini para hadirin atau jamaah yang sudah bergabung dalam kajian online Masjid Al-Irsyad Surabaya spesial Ramadan 1441 Hijriah. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung bisa menggunakan fitur raise hand atau angkat tangan gini, ya, ada logonya angkat tangan, atau via teks Q&A. Jadi di bawah sini para jamaah atau Bapak Ibu bisa klik Q&A, kemudian diketik saja pertanyaannya, nanti akan saya bacakan dan akan langsung dijawab oleh Ustadz atau Dr. Zaidul Akbar. Kemudian ketika Anda menulis Q&A, jangan lupa sertakan nama dan juga domisili, ya. Dan ini sudah ada beberapa yang raise hand tapi masih belum ada respon. Kita akan bacakan terlebih dahulu beberapa Q&A di sini yang sudah masuk. Di antaranya yang pertama ada Bapak Widodo di Sidoarjo. Ini beliau menanyakan, Ustadz, apabila kita mengkonsumsi kurma ajwa, madu, dan beberapa makanan lainnya waktu berbuka atau sahur, dan juga kepingin ini, itu, dan lain sebagainya, apakah hati ini tidak termasuk syirik asghar, Ustadz, yang bisa membatalkan puasa, yakni caranya selain dengan niat bismillah karena Allah? Lalu dengan cara apa, Ustadz, agar kita bisa lebih berhati-hati? Silakan Ustadz, mungkin bisa dijawab dari Pak Widodo di Sidoarjo. Jadi buka puasa ini pengennya kurma ajwa, madu, atau mungkin makanan-makanan yang lain selain dengan niat bismillah karena Allah. Ini apakah termasuk syirik asghar? Ya, baik, bismillah. Ya, Bapak Ibu sekalian, kembali kita meniatkan. Jadi sesuatu itu kita tidak dijadikan, jadi sebagaimana saya jelaskan tadi, bahwa sesuatu itu tidak dijadikan sebagai
itunya, sebab yang menyebabkan, tapi kita kembalikan pada Allah. Jadi kata-kata bismillah itu katakanlah ketika kita makan sesuatu kan dalam rangka untuk mengembalikan semua kepada Allah. Bukan jadi dalam hatinya kita. Dalam hatinya kita Bapak Ibu sekalian itu harus yakin bahwa memang bukan yang ini menyehatkan, tapi Allah yang menyehatkan kita. Harus ada keyakinan. Jadi keyakinan itu kan sesuatu yang tidak tampak, tapi wasilahnya ada. Contoh misalkan, apakah dengan makan kurma ini kita bisa sehat? Insya Allah bisa sehat, ya. Tapi Allah yang menyehatkan, ini wasilah atau perantaranya aja. Itu ada dalam hati kita. Itu dalam hati. Jadi kita akhirnya tidak menjatuhkan atau tidak meletakkan hasil tadi pada ininya, karena hasil adalah urusannya Allah. Ya, insya Allah tidak akan jatuh pada syirik asghar tadi ya, seperti itu. Jadi kita fahami baik-baik, kita yakini baik-baik memang Allah lah yang berkehendak, gitu loh. Jadi kalau itu sudah kita ada dalam hati kita, maka insya Allah aman kita, tidak masalah ya. Jadi kalau misalkan Anda buka puasa dengan rutop, dengan madu, dengan segala macam, dengan dalam rangka untuk menyehatkan diri dan semua biiznillah karena Allah, maka aman, tidak ada masalah ya. Lagi-lagi saya katakan itu keyakinan, kembali ke keyakinan. Ini malu biniat. Ya, kalau semua diserahkan katakanlah diserahkan pada sesuatu yang akhirnya si sarananya itu yang menjadi penyebab hasilnya dalam pemahaman kita, itu yang nggak boleh. Karena ada Allah di sana yang berkehendak. Bagaimana kisah yang tadi saya sampaikan tentang ada seorang yang soleh yang sakit tadi, seperti itu. Wallahu a'lam. Insyaallah tidak ya. Jadi kita berlindung pada Allah di hal-hal ya, kita makan diperintah oleh Nabi SAW untuk berlindung kepada hal-hal yang berhubungan dengan syirik ya. Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an a'lam wa nastaghfiruka lima la a'lam. Jadi aku berlindung kepadamu ya Allah dari syirik yang aku ketahui dan syirik yang tidak aku ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Terima kasih Pak Widodo di Sidoarjo. Jadi tergantung dari niat kita ya, Pak Widodo dan juga Bapak Ibu yang menyaksikan webinar kita pagi hari ini. Kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Sudah menumpuk di sini Ustadz ternyata. Dan yang mengangkat tangan atau raise hand ini juga ada beberapa tapi masih belum respon ya. Silakan jika Anda yang mengangkat tangan atau raise hand dan sudah siap untuk disambungkan, untuk videonya ditampilkan, bisa konfirmasi ke chat dan kita lanjut baca beberapa Q&A di sini. Di antaranya ada Ibu Anis Rikonaah di Sidoarjo. Ustadz, seberapa bolehkah kita makan makanan yang dibekukan atau frozen food? Nah, saat ini ketika puasa mungkin kita takjilnya itu banyak sekali gitu Ustadz, pilihan-pilihan, ada frozen food, gorengan dan lain sebagainya. Nah ini seberapa sering kita boleh makan makanan frozen food? Silakan Ustadz. Iya, kalau boleh saya kalau boleh saya sarankan sih ya jangan dijadikan makanan utama sih ya, kecuali keadaan tidak memungkinkan. Ya, kalau contoh gini lah, kalau Bapak Ibu mau masak ikan, ya belilah ikan ke pasar, datang ke pasar, beli ikan segar, ya, living food lah kalau bahasa kita gitu kan. Jadi kalau bahasa itu ikannya nggak mati berkali-kali gitu loh. Terus masak ikan tadi, habiskan, nah itu yang terbaik, itu yang paling ideal. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya saya menyarankan tidak menjadi makanan utama, atau misalkan tiap hari makan frozen food yang nggak bagus juga. Ya, karena kalau sudah frozen food pasti sudah akan banyak berkurang nilai nilai hidupnya. Jadi contoh gini kan, contoh misalkan kita bicara tadi ikan tadi, misalkan daging kalau mau makan kapan waktu makan daging paling baik? Ya saat ada hewan disembelih, diambil dagingnya, dimasak, itu paling baik. Tapi kalau misalkan sudah dibekukan sekian bulan memang tidak rusak, tapi tadi saya katakan unsur hidupnya sesuatu yang hidup pada sesuatu yang enzim atau segala macam dari saya katakan tadi itu akan banyak berkurang. Ya, jadi kalau ditanya berapa banyak sih saya tidak tahu sih tidak bisa ngomong berapa banyak, tapi mungkin saran saya jangan sering-sering lah. Jangan sering-seringnya mungkin ya sekali-sekali silakan ya. Coba usahakan untuk makan sesuatu itu yang masih fresh ya. Masih fresh itu jauh lebih baik. Berapa kali ya saya tidak tahu juga sih ya berapa kalinya sih. Ya, tapi tadi saya katakan ya mari kembali ke living foodnya itu mungkin saran saya.
Ya baik, jadi jangan sering-sering makan frozen food ya. Lebih baik makan makanan yang fresh gitu tadi. Terima kasih. Ustadz, ada beberapa juga yang bertanya di sini, lumayan jauh ini ya. Dari Sumsel, Sumatera Selatan, Batu Raja, ada Septa di sini menanyakan, Assalamualaikum dokter, untuk menambah asam amino itu kan air kelapa plus kurma plus madu. Nah, jika nggak ada air kelapa, bolehkah diganti air biasa? Apakah tetap berbentuk asam amino nantinya? Silakan, Ustaz. Ya, bismillah. Jadi pada dasarnya kan kalau Bapak Ibu baca dalam kurma dan madu itu kan memang isinya asam amino. Maka subhanallah ya. Subhanallah kalau kita mengkonsumsi ya madu dan kurma saja itu sudah sumber asam amino yang paling baik ya. Jadi kalau air kelapanya nggak ada ya nggak apa-apa. Jadi ambil air biasa nanti, atau mungkin kalau mau nyobain nanti ambil buah-buahan tertentu misalkan yang bisa di blender lah. Let's say mungkin alpukat, nih, ambil daging alpukat, nanti daging alpukat tadi Anda blender, campurkan madu, campurkan kurma, itu sudah menjadi sumber lemak dan asam amino yang luar biasa baik. Tambahkan garam sedikit, itu insya Allah baik. Jadi kalau nggak ada air kelapa, insya Allah nggak apa-apa. Kalau ada air kelapa lebih baik, ya lebih baik insya Allah. Oke, itu tadi terima kasih dari Sumatera Selatan, Septa ya, Batu Raja. Kita beralih ke Depok ini ya, ada Asri di Depok menanyakan, Ustadz, aturan konsumsi baik madu, zaitun, kurma, dan lain-lain untuk segala usia ini bagaimana aturan mengkonsumsinya Ustadz? Mungkin ada berapa kali sehari dan lain sebagainya, silakan. Iya, sebenarnya kalau saya ya menggunakan aturan umum aja ya. Kalau mungkin kurma itu ya kalau kita pakai hadisnya Nabi 7 butir sehari. Madu ya 1 sampai 3 sendok teh ya. 1 sampai 3 sendok makan. Ya kalau zaitun itu bisa 1 sampai 2 sendok makan. Itu dosis umum lah, dosis umum yang insya Allah tidak berlebihan, tidak juga kurang lah insya Allah. Kecuali memang ada seseorang itu kebutuhan kalorinya atau mungkin kebutuhan nilai gizinya lebih tinggi, mungkin bisa ditambahkan ya. Contoh mungkin madu bisa sampai 5 sendok makan sehari tanpa penyakit tertentu ya. Jadi kalau tanpa penyakit tertentu misalkan orang-orang yang diabetes gitu kan, itu mungkin kita disarankan banyak-banyak makan atau mengkonsumsi madu atau kurma tadi ya. Jadi kalau orangnya secara umum itu dia bisa konsumsi dewasa nih yang pakai saya patokan saya ini dosis dewasa. Jadi kalau anak-anak nanti bisa dikurangkan setengahnya aja. Ya anak-anak di bawah dewasa itu dikurangkan setengahnya kecuali berat badannya sudah sama kayak dewasa. Pakai patokan dewasa tadi itu standarnya. Yang penting Bapak Ibu sekalian begini. Ya, yang penting itu kita mendawamkan, kita mengistiqomahkan dalam mengkonsumsi mereka tadi. Maka insya Allah itu jauh lebih baik. Jadi pada misalkan gini, dia minum madu sehari 5 sendok makan, ya sehari misalkan. Terus nanti baru 5 hari lagi minum madu, ya kurang bagus. Jadi lebih baik dia sehari mungkin 1-2 sendok makan, tapi terus menerus dia minum, ya. Atau ada sesuatu yang dia konsumsi rutin. Jadi ibadah itu atau amal itu yang lebih disukai Allah adalah amal yang didawamkan. Sholat sunnah duha misalkan 4 rakaat, 2 rakaat jauh lebih baik daripada orang tuh 12 rakaat tapi cuman seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Seperti itu. Oke, terima kasih Ustadz. Dan sekali lagi para Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk bisa bertanya di sini selain menggunakan fitur Q&A, Anda juga bisa menggunakan fitur raise hand, angkat tangan. Dan jika sudah siap nanti akan dikonfirmasi. Di sini akan kami bacakan terlebih dahulu Q&A-nya. Ada B4, B300 ini juga raise hand, mungkin bisa ditanyakan sudah siap apa belum juga ya untuk disambungkan video. Saya lanjut lagi ke Q&A. Ada Bella dari Ngawi, Jawa Timur mau menanyakan, Ustadz, adakah tips yang perlu dilakukan untuk menyiapkan VBAC, VBAC ini ya. Jadi ini adalah metode melahirkan normal setelah sebelumnya sesar. Nah, ini apakah ada persiapan yang harus dilakukan, Ustadz? Ya, baik. Ya, sebenarnya ini bukan bidang saya sih ya, tapi yang sedikit saya ketahui tentang lahir normal sama lahir sesar sih ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu khususnya ya,
Jadi kalau seseorang itu lahirnya atau mungkin dia melahirkan dalam keadaan yang sesar ya, maka biasanya ada indikasinya, indikasi mutlak atau indikasi yang relatif ya. Indikasi mutlak itu contohnya kan panggul sempit ya. Kalau panggul sempit biasanya harus sesar terus. Tapi kalau indikasi yang sifatnya relatif ya itu bisa dikondisikan ya. Bisa dikondisikan, tapi harus konsultasi sekali dengan ahlinya ya. Saya bukan ahlinya, tapi kurang lebih kayak begitu. Jadi misalkan ada seorang wanita yang panggulnya sempit ya, itu nanti ya memang betul-betul tidak memungkinkan untuk lahir normal ya. Saran dokter kandungan biasanya itu ya harus disesar. Tapi kalau misalkan ada kondisi yang memang memungkinkan untuk lahir normal ya lahir normal saja. Saya kira mungkin ini bisa ditanyakan salah satu pembicara di sini kan ada Dokter Meiti ya, beliau juga seorang dokter kandungan yang Bapak Ibu nanti khususnya ibu-ibu bisa konsul ke beliau ya tentang hal ini yang insya Allah beliau setiap hari Sabtu atau hari Ahad kemarin, tapi kayaknya ada lagi deh jadwalnya. Nanti coba tanya ke Al Irsyad ya, jadwal beliau, lebih baik konsul ke beliau karena beliau lebih ahli dalam hal ini. Kalau saya tidak ahlinya. Jadi itu yang saya paham sedikit tentang itu. Wallahu alam. Ini juga sudah ada yang ingin tersambung, tapi hanya audio saja ya. Atas nama akun B4B300. Silakan mungkin bisa diperkenalkan nama dan juga domisilinya dari mana dan bisa langsung ditanyakan kepada Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran, Ustaz? Iya, kedengeran. Nama Rizky Fajar, domisili di Jakarta. Sederhana aja, Ustaz. Saya suka minum ramuan yang jus sehat itu tuh, yang jahe merah, bawang putih tunggal, cuka apel dan lemon dikasih madu. Pertanyaan saya, kalau misalkan yang pertama kalau saya bikin sendiri, apakah baiknya ampasnya itu diikut sertakan? Karena saya kalau beli kadang-kadang ada yang melihat ampasnya ada yang disertakan, ada juga yang ampasnya tidak disertakan. Ampas untuk jahe sama bawang putih itu. Yang kedua, apakah kalau mengganti madunya dengan sari kurma itu ada keutamaan atau gimana gitu kira-kira? Ya. Begini itu. Jazakallah. Ya baik, bismillah. Iya, kalau nggak salah itu saya pernah tulis juga di IG saya tuh judulnya, hashtagnya ya, resep jantung JSR kalau nggak salah. Jadi isinya kan madu, bawang putih, cuka, apalagi itu ya, jahe. Ya, itu di beberapa ampas sih udah banyak yang jual sih ya. Nah, pertanyaannya kalau mau bikin sendiri, apakah itu dibuang ampasnya atau tidak? Ya sebenarnya dibuang atau tidak nggak masalah sih, cuman secara looknya, secara kelihatan itu memang lebih cantik kalau dibuang ya. Apakah itu tidak mengurangi tidak mengurangi khasiat? Insya Allah tidak ya, karena itu kan dia di mix ya, kalau salah dimasak dengan api sederhana gitu dan seterusnya, lupa itunya, tapi kurang lebih seperti itulah. Jadi mau dibuang nggak apa-apa, nggak dibuang pun nggak apa-apa ya. Kalau endapan itu sebenarnya tidak masalah ya, kalau Bapak Mas tadi mau buang nggak masalah insya Allah. Kemudian kalau diganti dengan sari kurma, saya sih tidak menyarankan. Ya kalau Bapak Ibu mau bikin itu lebih baik pakai kurma biasa, lalu kurma tadi Anda blender, kasih air ya, atau kasih madu sehingga betul-betul jadi sari kurma beneran. Karena kalau sari kurma yang udah dijual, kita tidak tahu ya, kita tidak menuduh ya, tapi kita tidak tahu kemurniannya, apakah benar-benar itu isinya kurma semua atau dicampuran. Wallahu a'lam bishawab. Lebih baik kalau saran saya itu aja, pakai kurma biasa, kita blender ya, kalau nggak ada madu, kasih air kurmanya tadi, lalu disimpan nanti di kulkas. Itu udah jadi sari kurma alanya kita, seperti itu. Ya, terima kasih dari Jakarta sudah bergabung dan bertanya langsung bersama Ustadz Dr. Zaidul Akbar. Dan ini ada satu pertanyaan terakhir Ustadz, karena kita sudah berada di penghujung acara tidak terasa. Dari Jakarta tadi kita beralih ke Bekasi ya. Melalui Q&A beliau menanyakan, tidak menyebutkan nama ya, mau menanyakan agar bisa membersihkan lemak-lemak yang ada di dalam tubuh Ustadz, ini bagaimana?
Kemudian makanan apa saja dan minuman apa saja yang baik untuk berbuka puasa? Iya, baik. Sebenarnya pertanyaannya sudah terlalu banyak sih dibahas di IG saya juga. Bagaimana cara membersihkan lemak-lemak dalam tubuh? Ya, paling gampang ya puasa. Ya, cuman kan kalau puasanya tidak jauh beda yang dimakan di waktu sahur dan berbuka dengan 11 bulan yang lain, ya sama aja bohong gitu loh. Maka bulan Ramadan ini saya katakan harus menjadi bulan living foodnya kita. Bulan menjadi kita lebih banyak mengkonsumsi sayur, buah-buahan, air putih, ya asam amino mungkin dari kurma atau madu, dan rempah-rempah yang ada. Itu cara paling mudah. Insya Allah saya pernah dulu, kalau salah pernah saya tulis juga tentang resep saya selama Ramadan. Tapi intinya apa? Intinya justru malah tidak banyak mengkonsumsi makanan. Jadi kalau ditanya apa menu yang baik selama Ramadan, ya banyak-banyak konsumsi sayuran dan buah-buahan ya dalam bentuk apapun ya. Sayur, buah, dan air ya, itu juga sangat baik dikonsumsi karena memang itulah yang kita butuhkan untuk memperbaiki atau meregenerasi sel. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan di sahur, di berbuka gitu kan yang kita bisa makan ya, lebih agak banyak gitu ya, coba utamakan sayur sama buah ya. Setelah berbuka menggunakan kurma ya atau air putih ya. Mungkin Anda bisa bikin juga yang ramuan saya ada share di IG juga, itu yang menggunakan madu, garam sama air itu diaduk gitu kan, itu juga sangat baik untuk menghilangkan banyak sekali keluhan di badan. Kemudian nanti habis itu ya makan buah, kemudian nanti kalau habis maghrib misalkan mau makan lagi ya, kita fokuskan ke makan sayur-sayuran ya, seperti itu. Jadi dengan seperti itu maka tubuhnya akan kembali normal. Dan cobalah mulai hindari makanan-makanan yang mengandung minyakan ya, minyak goreng ya, kemudian gula yang tinggi dan tepung-tepungan. Ya, itu salah satu caranya kita memperbaiki tubuh kita selama Ramadan. Ya, nasi putih kurangi, ganti sama nasi merah atau beras coklat. Ya, itu juga bisa. Kemudian tepung-tepung kita coba mulai stop dulu. Makanan-makanan yang mengandung gula pasir tinggi juga kita stop, ya ganti sama madu, kurma, dan buah-buahan, insya Allah cukup. Dan tambahkan dengan protein-protein atau lemak-lemak yang baik seperti zaitun atau kacang-kacangan seperti almond, ya, atau mungkin kacang-kacang lain yang sehat. Mungkin di daerah Indonesia kan ada kacang edamame, misalkan gitu. Itu juga insya Allah baik ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik, terima kasih dari Bekasi. Padahal ketika puasa biasanya kita ingin semuanya dimakan gitu ya. Apalagi ketika berbuka puasa, semua makanan tersaji di depan kita. Seperti yang tadi disebutkan, hindari manis-manis. Malah ketika berbuka biasanya kita minum manis-manis pakai es lagi ya. Baik, itu tadi kalau ingin menghilangkan lemak, tadi sudah dijawab oleh Ustadz dan juga sering sekali ditanyakan di Instagram beliau. Kalau ingin tanya lebih lanjut juga bisa follow Instagram beliau ya, @zaidulakbar. Dan juga demikian kajian kita online pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih Ustadz atas penjelasan, semoga bermanfaat. Insya Allah jumpa kembali Rabu depan dan setiap Rabu di bulan suci Ramadan ini Ustadz ya. Ya, insya Allah. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.